Berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi fireside chat yang kedua. Sesi kali ini juga tidak kalah menarik begitu karena kita akan membahas lebih dalam mengenai tema utama forum hari ini, yaitu adalah strategi menghadapi lonjakan klaim asuransi nasional. Tentunya industri asuransi nasional ini tadi seperti yang kita bahas ya, tengah menghadapi tantangan serius, kemudian juga di satu sisi tentunya kolaborasi secara bersama dan simultan ini juga diperlukan. Maka dari itu tadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Pak Ogi dari perwakilan OJK tentunya, dan tentu kita akan membahas lebih dalam lagi bersama dengan langsung saja kita undang ke atas panggung Bapak Julius Bayangkara selaku Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia atau DAI. Kita berikan tepuk tangan. Baik, apa kabar Pak Julius? Baik, selalu sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam acara Insurance Forum hari ini. Tadi ada beberapa poin yang sangat penting yang disampaikan oleh Pak Ogi begitu ya, dari seperti apa kebijakan OJK, seperti apa OJK sendiri memandang transformasi regulasi dan transformasi industri secara keseluruhan di asuransi ini sangat penting begitu ya. Mungkin tanggapan dulu Pak dari DAI begitu ya, dari Dewan Asuransi Indonesia melihat overall kondisi industri perasuransian seperti apa. Karena kita ketahui dari DAI sendiri kan ada begitu banyak asosiasi yang terlibat di bawahnya begitu. Mungkin sinkronisasi overall apa sih yang serentak dirasakan oleh sektor asuransi saat ini? Baik, terima kasih waktunya. Memang kalau kita melihat overall kondisi tahun ini, ya challenge-nya cukup banyak menurut saya. Karena kita lihat bahwa ada pertumbuhan klaim yang cukup tinggi tadi, sampaikan memang sudah kita bahas juga. Dan memang challenge untuk kemudian create pasar yang baru, untuk penetrate yang baru. Jadi memang saat ini kalau bicara mobil itu ada gas remnya ini, kita lagi in between itu, banyak remnya sebenarnya sekarang ini. Apa faktornya untuk gas rem ini, Pak Julius? Jadi gini, ada beberapa hal tadi sudah disampaikan Pak Ogi. Pertama ada aturan-aturan baru. Aturan-aturan baru tadi misalnya IFRS, kenaikan modal dan segala macam. Itu kan menyebabkan bahwa ada kawan-kawan pelaku industri ini harus adjust dulu dengan aturan. Jadi kita adalah industri yang highly regulated. Jadi kami semua pelaku industri perasuransian itu committed kita comply dengan seluruh aturan yang ada. Nah, untuk comply ternyata memang butuh waktu untuk adjust. Biasanya adjusting ini berapa lama sih setiap ada peraturan baru begitu yang dikeluarkan? Memang tergantung Pak Ogi ya Pak ya. Pak Ogi sebenarnya. Karena kan pas sudah diatur harus bulan ini harus sudah mulai comply. Ada targetnya begitu? Ada targetnya, dan seperti tadi bisa contoh 3,5% kan mulai tahun ini Pak ya, pertengahan tahun ini sudah mulai. Tahun depan di akhir 26 sudah ada batas minimum tadi. Itu kan ada batas waktunya memang. Tapi saya lihat komitmen tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ogi, komitmen para pelaku itu sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, we are compliance. Jadi kita comply Pak. Ini industri yang comply dengan aturan yang ada. Jadi apapun aturannya masuk, memang tentunya kita mulai injak rem sedikit untuk memastikan bahwa compliance-nya atur. Dan itu sebenarnya ujungnya memang bagus untuk para konsumen. Karena berarti kita industri yang comply dan kita akan taat apa yang harusnya kita lakukan. Begitu. Oke, nah tadi ya selain artinya tantangan dengan regulasi baru begitu yang harus segera dikejar ya tentunya oleh para pelaku industri begitu. Apalagi sebetulnya tantangan yang dihadapi. Tadi kita berbicara lonjakan klaim asuransi nasional begitu. Nah ini di breakdown lagi detailnya, kondisinya seperti apa sih sebetulnya Pak Julius? Baik, jadi gini, memang ya sekali lagi tantangan itu pasti ada yang dari dalam ada dari luar. Ada beban dan ada halangan. Tadi compliance bisa jadi beban memang, karena kita harus mengatur diri kita. Tetapi juga ada halangan, halangan kan berarti beyond industri ini. Tadi contohnya pertumbuhan ekonomi, kondisi geopolitik yang terjadi. Kemudian ada isu-isu di luar Indonesia misalnya, isu-isu soal ESG misalnya. Itu kan menyebabkan bahwa industri kita harus adjust untuk itu. Tadi juga soal capability tadi. Kapabilitas tadi reinsurance, saya percaya orang Indonesia belajar banyak Bu. Persoalannya memang ada industri yang baru, ada teknologi baru,
Ada tantangan cyber misalnya. Oke. Itu kan bukan berarti kita langsung bisa sekarang. Oke. Kita mempelajari dulu kondisi yang terjadi bisa di luar sana seperti apa. Hal-hal seperti ini menurut saya memang harus kita hati-hati. Tapi memang saat ini kita lihat teman-teman sedang mempersiapkan yang internal soal tadi, soal compliance, kemampuannya, dan saat bersamaan kita melihat tantangannya dari luar tadi. Ada terus sih memang tantangan yang baru. Tapi saya lihat dengan komitmen yang tinggi, saya percaya industri perasuransian akan siap untuk hadapi itu. Oke, tadi untuk hal-hal yang disampaikan, oke lah kalau kita berbicara sentimen global begitu ya, seperti perang tarif dan kondisi ya, perubahan iklim dan lain sebagainya. Ini kan kita lihat tentu sebagai tantangan begitu. Tapi dengan adanya teknologi, perkembangan dari IT, kemudian juga ESG, apakah sebetulnya ini bisa kita lihat sebagai prospek begitu untuk pengembangan industri asuransi? Seberapa persentasenya begitu dari pelaku industri sendiri melihatnya, mungkin seberapa besar ini dianggap sebagai tantangan dan seberapa besar ini dianggap sebagai prospek? Wow, itu mesti tanya semua orang berarti ya. Saya juga baru tahu di sini. Tapi pokoknya begini, Bu Sarita. Semua tantangan pasti ada opportunity. In every challenge pasti ada opportunity-nya. Dan kita akan melihat memang tantangan-tantangan yang baru ini harusnya kita engage segera. Nah yang menarik sebenarnya begini. Saya melihat bahwa apabila tantangan ini datang dari luar industri kita, contohnya gini, tadi soal kesehatan ya Pak ya. Itu kan di luar industri kami, jadi di industri yang sebelah sana begitu ya, masuk industri kesehatan. Industri kesehatan memang ada peningkatan inflasi yang cukup tinggi gitu. Nah yang harus kita lakukan kan itu kita bisa lihat bahwa berarti ada kebutuhan masyarakat terhadap biaya yang naik. Nah asuransi kan bikin peace of mind. So, ya ini tergantung bagaimana kita melihat itu sebagai klaim yang naik atau kita melihat sebagai bahwa ada kemungkinan untuk premi akan naik lagi karena ada kebutuhan yang lebih tinggi. Nah kami akan melihat ini sebagai 50-50 tentunya. Tetapi saya lihat dengan dukungan OJK yang kuat dan ada kesepakatan dari industri ya untuk sama-sama maju. Saya tetap lihat ini 70% opportunity, 30% itu challenge. Oke, baik. Nah, bisa dijawab juga ini tadi angka-angkanya ya Pak Julius ya. Oke, nah kita berbicara juga dari Dewan Asuransi Indonesia begitu ya. Ini kan payung dari seluruh asosiasi perasuransian di Indonesia begitu. Kita melihat ada AJI, ada asuransi jiwa di sana, kemudian juga ada asuransi umum juga, kemudian ada syariah juga begitu. Nah, tantangan dari setiap subsektor asuransi ini seperti apa sih begitu, dan mungkin bisa dirangkum untuk keseluruhan industrinya juga bagaimana. Tadi selain dari sisi compliance ya, mungkin di setiap lininya juga ada satu concern tersendiri, ini seperti apa? Nah ini menariknya, ini challenge-nya Dewan Asuransi, tapi juga saya percaya ini challenge-nya OJK. Karena industri kita ini terdiri dari berbagai silo. Ada saya tadi sudah disampaikan, ada umum, jiwa, ada syariah, ada pialang, ada loss adjuster, macam-macam. Dan menariknya memang hampir semua silo ini ternyata punya interest yang berbeda, sehingga punya challenge yang berbeda. Kadang-kadang kita jadi seperti tidak peduli juga dengan challenge yang lain, padahal overall ekosistemnya sama. Apa yang terjadi di asuransi jiwa bisa berpengaruh terhadap reasuransi. Dan reasuransi yang sakit bisa mempengaruhi seluruh industri. Ini kan berarti menunjukkan bahwa kita terkait satu dengan yang lainnya. Jadi poinnya sebenarnya begini Pak. Kalau jiwa kita tahu ada tantangan soal PAID tadi kan sudah disampaikan, makanya sudah ada regulasi soal itu. Jiwa juga, tapi ada opportunity yang besar karena ada bonus demografi yang kita percaya akan sangat besar di depan ini. Sehingga harusnya jadi challenge untuk bikin produk-produk yang lebih baru. Dan kita lihat memang di jiwa walaupun sempat ada penurunan, sampai kita lihat sudah mulai tren balik, rebound balik. Umum memang challenge-nya tadi kalau saya perhatikan soal adjustment terhadap regulasi yang baru. Soal minimum aset tadi, soal ekuitas, perubahan ke IFRS dan segala macam itu jadi tantangan di umum. Kalau syariah juga soal spin-off nanti, akan ada spin-off yang harus mempersiapkan diri kan, berarti sekali lagi berarti soal permodalan dan segala macam. Tapi poinnya sebenarnya begini Pak Pip, Bu Sarita, sebagai industri secara keseluruhan memang masing-masing punya tantangan. Tetapi sebenarnya tantangan yang paling besar menurut saya, ini Dewan Asuransinya cerita bilang gitu adalah, we have to be relevant. Kita adalah industri yang harus relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Apapun bentuk produknya, mau umum, mau jiwa, mau syariah dan segala macam. Nah persoalannya adalah seringkali kita kadang-kadang tidak relevan. Itu yang jadi ya. Oke. Nah ternyata kenapa dalam analisa sederhananya ya begini. Ternyata produk asuransi itu bukan full produk. Tidak ada orang yang bangun pagi-pagi langsung mau beli asuransi. Iya. Tidak ada Bu. Kopi iya. Ya kalau beli kopi mau, beli nasi uduk mau gitu. Wah enak beli nasi uduk. Pagi-pagi bangun tidur beli polis asuransi. Nggak ada Bu. Nggak ada orang yang mau seperti itu. Tapi ada yang lain. So it's a push product. So push product itu hampir dipastikan biasanya harus bekerja sama dengan beberapa distribution channel. So itu yang saya bilang dengan relevan. So, apabila kita relevan dengan industri yang lain, hampir pasti nanti kita akan memperoleh keuntungannya. Kita bekerja sama dengan industri kesehatan, insya Allah nanti asuransi kesehatan kita akan tumbuh juga. Industri kendaraan bermotor clear dengan leasing company dengan bank, maka ada bank assurance, dengan produk yang lain. At the end of the day, pada dasarnya memang kita harus relevan dengan industri beyond insurance. Nah itu yang menurut saya menjadi tantangan secara umum ya. Tadi tantangan per silo ada, tetapi tantangan secara umum adalah apakah kita bisa sesuai dengan kebutuhan. Dan saya percaya orang yang melayani yang lain, orang melayani orang Indonesia, itu adalah yang menjadi yang terbesar, jadi yang lebih baik. Begitu. Kalau kita berbicara relevansi, ini kan it keeps changing ya, tentunya market juga terus berubah, kebiasaan masyarakat juga terus berubah begitu ya. Apa yang membuat yang dulunya relevan saat ini tidak relevan lagi begitu, dan ini kan artinya perlu ada forecast ya ke depannya begitu. Jadi jangan sampai ketika saat itu dianggap relevan, baru saat itu dibentuk begitu, karena tentu ke depannya juga pasti ada sesuatu yang harus dikerjakan begitu. Artinya ada forecasting yang harus dilakukan oleh industri asuransi. Nah seperti apa strateginya? Nah ini menarik, di industri asuransi, di Dewan Asuransi Indonesia itu ada rencana bersama dengan OJK memang, bahwa kita harus punya pemimpin, harus punya orang-orang di industri asuransi yang bisa mengadaptasi dan memperkirakan apa yang akan terjadi. Contoh yang paling gampang adalah teknologi. Dulu mungkin, jadi begini, kalau kita distribution channel yang kita pakai adalah agency aja misalnya, mungkin serapan kita lebih sedikit. Sedangkan kalau dengan digital jangan kita bisa menjangkau ruang-ruang yang jauh lebih luas. Itu contoh yang paling clear, yang paling mudah kita lihat. Ya contoh lagi misalnya ada benda-benda yang baru, ada kendaraan listrik saat ini. Kan berbeda dengan kendaraan bermotor. Nah itu kan hal, jadi teknologi definitely akan change. Nah bagi kita sebagai industri, sebagai Dewan Asuransi dan salah satu bagian dari literasi dan inklusi, termasuk pendidikan, kita memang ada diskusi dengan OJK bahwa ternyata di industri asuransi itu butuh seperti roadmap pengembangan manusianya. Jadi pertama kalau kita lihat ada kebutuhan tentang knowledge. Jadi ada butuh orang asuransi yang tahu polis itu seperti apa, bagaimana cara bekerja polis, bagaimana cara investasi dan segala macam. Kedua setelah knowledge ada yang disebut dengan kebutuhan skill. Orang yang knowledge-nya tinggi belum tentu skillful kan, belum tentu bisa bekerja dengan baik. Nah tapi untungnya alhamdulillah puji Tuhan, OJK juga sekarang sudah in-link juga dengan BNSP misalnya, sudah ada LSP. Sehingga knowledge, sudah ada A3IK, A2IK, CIB dan segala macam, kemudian masuk lagi di BNSP hari ini. Jadi orang-orang juga dianalisa keterampilannya, so bukan knowledgeable saja, tapi skillful juga. Sudah bicara dengan Pak Ogi juga, nanti kita akan mempersiapkan lagi namanya School of Leadership. Spesifik skillnya apa Pak Julius? Skill ini tergantung silonya. Jadi ada bagaimana, contoh paling gampang nih, supaya tidak salah jual. Mungkin kita mengerti produknya, tetapi skill menjualnya yang benar, itu kan dua hal yang berbeda. So knowledgeable, tapi belum tentu skillful. Nah sekarang skillfulnya pun diatur nih sekarang. Alhamdulillah sudah ada OJKI, sudah ada Tepatnya sudah mengawasi juga di situ di BNSP, di LSP. Nah ada sekarang kita mau lagi siapkan ya soal namanya School of Leadership. Nah, kepemimpinan ini nampaknya memang masih kosong nih tadi. Nah, ini yang mungkin mau kita bangun. Supaya kenapa pemimpin-pemimpin ini nanti bisa mengantisipasi. Kira-kira 10 tahun ke depan challenge-nya apa? 5 tahun ke depan challenge-nya apa? Sehingga enggak, contoh yang paling mudah ya mungkin, mohon maaf nih Bapak Presiden nanti.
ketika kita ke bank 20 tahun yang lalu sama sekarang beda ya. Saya hampir nggak pernah ke bank tahun ini. Dibandingkan 20 tahun dan 25 tahun yang lalu saya mesti ke bank. Sekarang kalau beli asuransi masih mirip-mirip Pak. Masih ketemu agen, masih ketemu orang yang harus datang yang push tadi, masih ketemu salesnya, begitu kan? Agak jarang, ya sekarang sudah mulai ada nih Pak ya yang micro ya pakai itu. Tetapi itu kan totally different that. Ya. Berarti kita memang adaptasi agak pelan. Bukan saya bilang tidak Tapi itu belajar. mungkin karena memang produknya perlu penjelasan detail begitu Pak Julius. Yes, tapi ternyata sekarang sudah mulai bisa. Ternyata ada negara lain seperti China begitu misalnya bisa punya agent virtual gitu. Virtual agent loh bayangin, dia bukan manusia ya. AI virtual agent bisa sampai 1 juta. Gitu. Ya sukses atau tidak sukses memang urusan belakangan. Tapi kita bisa lihat bahwa itu kan challenge yang dijawab oleh industri. Nah menurut saya memang leadership akan dibutuhkan. Nah kepemimpinan ini nih, Pak Ogi sudah dorong berkali-kali nih ke saya untuk kita coba bangun namanya School of Leadership. Jadi mungkin itu ada SESPIM gitu Pak ya di TNI atau Lemhanas di tempat yang lain. Jadi kurang lebih itu yang mau Dewan Asuransi sebenarnya bersama dengan OJK dan seluruh industri soal membangun industri. At the end of the day kita membangun diri kita supaya stay relevant. When we are relevant kita akan become bigger. Gitu. Oke, apakah ini artinya jadi challenge tersendiri begitu? Artinya kan memang tadi sekali lagi harus keep up juga dengan teknologi ya, dengan AI, chatbot dan lain sebagainya ini bisa diutilisasi lebih lebih maksimal lagi tadi untuk pengembangan dari sisi literasi, kemudian juga dari sisi penetrasi produk begitu kan ekspektasinya demikian. Nah, tapi kan di depannya artinya juga perlu ada mungkin investasi juga pengembangan. Apakah ini dilihat artinya perlu ada ruang lagi lebih besar begitu karena di satu sisi juga ada tantangan dari lonjakan klaim tapi ada tantangan juga dari pengembangan ke depannya nilai investasi ke depannya begitu. Nah ini seperti apa mungkin pembagiannya Pak Julius strateginya? Ya ini kalau bicara poin umumnya soal tantangan klaim ya sebagian besar orang asuransi sini sebenarnya gini ya ini bisa dilihat sebagai challenge bisa dilihat sebagai opportunity. Kalau klaimnya tinggi berarti kita makin engage kan dengan orang yang klaim. Dibandingkan sama waktu itu dia cuman beli dan nggak pernah klaim. Berarti cuma sekali beli, ketemu agent sekali, ketemu sales sekali, setelah itu selesai. Gitu kan? Tapi kalau ketemu klaim, dia bayar, ketemu agentnya, habis itu ketemu orang klaim, dia selesaikan klaimnya. Jadi ada proses ketemu. Dalam pemikiran saya sebenarnya gini, ya memang kita harus lihat seperti apa ya begitu. Sekali lagi perhitungan aktuarianya dan segala macam harus benar, harus diperbaiki memang. Persoalannya adalah klaim jangan dilihat sebagai sesuatu hal yang sangat menakutkan apabila kita sudah melakukan proper underwriting. Yang persoalan memang kalau prosesnya itu tidak proper, memang ini jadi menakutkan. Tetapi kalau kita melakukan proper underwriting, malah ini justru bagian untuk kita engage. Dalam beberapa kali pertemuan dengan CNBC pun saya sampaikan, termasuk dengan DPR, bisa waktu itu saya sampaikan, literasi dan inklusi di Indonesia ini, asuransi ya, itu bukan cuman persoalan ada orang yang bisa mengajarkan asuransi. Jadi ada orang yang pandai mengajarkan asuransi, oh asuransi ini begini. Bukan cuman itu. Asuransi relevannya ini, bukan cuman itu ternyata. Ternyata selain teaching, orang bilang gitu ya, kita harus engage. Oke. Itu. Engagement, saya percaya bank lakukan itu. Literasi di bank itu lebih rendah daripada inklusi di bank. Berarti engagementnya ternyata lebih tinggi dibandingkan sama pengetahuan tentang produk dan layanannya. Nah harusnya industri kita melihat ini ya. Di sisi yang lain tentunya memang ada kekhawatiran kalau kita tidak proper underwriting. Tetapi once kita do a proper underwriting, kita punya IFRS tadi yang sudah diperbaiki dan segala macam, harusnya ini jadi opportunity untuk engage better gitu. Nah itu kan terjadi di BPJS Pak ya. BPJS kan sudah 98%, 99 mungkin orang Indonesia sudah punya BPJS. Iya kan, berarti kan sudah sangat banyak. Ketika COVID kemarin ada lonjakan. Tetapi kemudian orang jadi sadar butuhnya industri asuransi kesehatan. Emang kemudian akhirnya muaranya nanti masuk ke asuransi komersial ke kita gitu ya. Ternyata ya kita harus mempersiapkan proper underwriting memang pada saat ini kita. Tetapi kalau kita lihat itu berarti kan sudah semakin banyak orang
Ya mengerti, makanya inklusinya naik ya Pak ya. Ada kenaikan inklusi setelah COVID. Saya percaya itu karena engage juga sama BPJS-nya dulu. Karena akhirnya ternyata masyarakat merasa butuh ya. Yes, karena karena engage jadi kebutuhannya kan terpenuhi, jadi relevan. Once jadi relevan, akhirnya naik begitu. Iya, iya. Memang sehingga apakah kita melakukan proper underwriting apa tidak? Kalau kita tidak melakukan proper underwriting, ya kemudian kita masuk jurang sama-sama. Kan begitu. Ya itu persoalannya apa. Tapi kalau kita punya proper underwriting, dan saat ini OJK sudah push luar biasa untuk melakukan itu. Saya percaya kita tetap menjadi industri yang prospeknya besar dan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Julius. Kita akan buka sesi tanya jawab Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung begitu ya dengan Pak Julius. Kami beri kesempatan, mohon sebutkan nama dan juga asal institusi atau perusahaan. Orang asuransi semua lah. Ngomongnya di luar aja ya. Apa Pak Fir yang nanya saya nggak berani jawab. Baik, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak kita akan lanjut dulu begitu ya. Nanti mungkin boleh ketika sambil kita jalan, Baik, kita ingin bertanya boleh nanti langsung saja begitu untuk angkat Baik, tangan. baik. Nah, kalau kita lihat tadi artinya kan posisi dari Dewan Asuransi Indonesia ini kan cukup strategis ya. Fungsinya lebih ke koordinasi ya antara Iya, Bu. berbagai industri ini Iya. sendiri begitu. Nah, tadi Anda juga menyampaikan ada silo-silo begitu ya, silo-silo antara tiap lininya begitu. Nah, kedepannya strategi agar hal ini berkurang itu seperti apa begitu agar nanti tujuannya sama, fokusnya sama begitu bagaimana? Nah memang tadi saya sampaikan ini agak susah untuk langsung menggabung seluruh silo karena memang ada tadi kepentingannya ini berbeda. Karena kepentingan berbeda pasti interestnya jadi berbeda. Tetapi kalau kita tarik benang merahnya sebenarnya kita ini ekosistem yang sama. Jadi pemahaman tentang ekosistem yang baik nampaknya harus dipush oleh Dewan Asuransi Indonesia. Dan memang hampir semua asuransi walaupun tadi ya ada berapa silo tadi, ujungnya sebenarnya ada di reasuransi. Jadi sekarang OJK sudah mulai memperbaiki reasuransi dan the concern soal neraca berjalan yang misalnya kalah gitu ya di Indonesia 12,1 triliun dan terus naik. Itu kan juga itu bukan gambaran juga bahwa ayo kita sama-sama harus menjaga diri kita. Itu Bu. Nah, Dewan Asuransi dalam hal ini kita punya forum-forum bersama sih. Jadi ada bertemu bersama yang konstan dan ada forum-forum bersama yang kita bangun bersama untuk kemudian saling membuka diri. Intinya sih kalau tidak mengenal ya memang jadi tidak peduli. Ya persoalannya memang kita harus mengenalkan dulu bahwa kita adalah satu ekosistem yang sama. Ketika salah satu ekosistem itu gagal, hampir bisa dipastikan nanti seluruh ekosistem akan fail, akan gagal juga. Which is kita akan terikut dalam kerugian itu. Itu sih mungkin. Oke, jadi tadi tentunya apresiasi begitu ya untuk OJK ya, tadi sudah semakin dikembangkan dari regulasi-regulasi berkaitan dengan Diperketat, asuransi, bisa dilihat sebagai ancaman, tapi bisa dilihat sebagai operasi. Jadi ya kita selalu melihat penguatan sisi ya. yang positif gitu ya. Gitu. Oke. Nah, berbicara dari sisi mungkin distribusi ya, channel-channel distribusi ini juga kan semakin banyak ya dengan perkembangan teknologi. Kita ketahui saat ini sebetulnya asuransi dengan berbagai bentuk ini cukup mudah ditemukan di berbagai platform begitu ya. Dan ini kan artinya sebuah peluang yang cukup besar untuk industri asuransi sendiri. Nah, evaluasinya saat ini sejauh ini seperti apa dan mungkin apa yang masih bisa dikejar lagi, masih bisa dikembangkan lagi begitu dari sisi channel distribusi dan pengembangan produk tentunya? Ya. Tapi tadi sudah disampaikan sama Pak Ogi, bahkan saya sudah pernah diskusi juga ya Pak ya bahwa kalau bisa memang industri perasuransian itu juga sekali engagement tadi Pak. Engage juga dengan proyek-proyek besar yang dilakukan oleh pemerintah. Karena size-nya akan nationwide gitu. Industri perasuransian itu mostly sekarang adanya di Jabodetabek, di Jawa, di Sumatera sebagian gitu. Di luar itu agak jauh gitu. Nah, memang ada tadi soal ada kanal baru yang kita usahakan teknologi dengan digital. Ada insurtech, ada pialang digital sekarang gitu Pak. Nah, poinnya sekarang bagaimana kemudian kita engage juga dengan proyek-proyek tadi dan Pak Ogi tadi sudah sampaikan sudah ada mulai engagement yang sudah bicara dengan kementerian. Terima kasih Pak Ogi. Jadi contoh misalnya begini, apakah kita relevan dengan komoditi di Nusa Tenggara? I don't know.
Kita nggak tahu karena kita nggak pernah di sana jangan-jangan. Karena kita adanya di Jakarta terus, begitu kan? Nah hal-hal seperti ini kan yang menurut saya harusnya jadi bagian penting. Nah kalau langsung ke sana kadang-kadang mungkin, waduh bener nggak ya? Bisa cuan nggak? Bisa returnnya seperti apa? Ya. Nah tapi kalau kita engage dengan program pemerintah, makan bergizi gratis, makan bergizi bersama misalnya. Tadi sudah disampaikan di P2SK juga ada TPL ya, third party liability untuk semua kendaraan bermotor. Kalau kita engage dengan itu kan berarti akan ada sesuatu yang baru lagi yang lebih besar. Dan saya percaya tidak berhenti di situ ya, ini poinnya ya. Industri asuransi jangan berhenti di sesuatu yang engage dengan industri pemerintah aja, tapi kemudian perluasan tadi disebut ekstensifikasi dari yang umumnya itu yang kemudian jadi cukup penting buat kita kemudian ambil bagian di situ. Jadi sekarang ini menurut saya sudah benar, sampaikan tadi Pak Ogi sudah sampaikan dan kita memang sudah pernah beberapa kali diskusi dengan OJK. Menurut saya kata kunci engagement sebenarnya Bu. So we are engaged dengan orang, kita engage dengan program pemerintah, kita engage dengan kemajuan teknologi. Nah menurut saya ini semua harus kita pakai, kita harus tingkatkan, intensifikasikan. Dan saya percaya kalau itu nanti kita akan go beyond Pulau Jawa nih, mungkin ke tempat-tempat yang lain. Gitu. Kalau dari saya mungkin kata kuncinya kreativitas Pak Julius ya. Tadi relevansi, kemudian ekstensifikasi, intensifikasi ini kan perlu ide-ide kreatif begitu ya. Tadi seperti apa bisa menciptakan produk-produk asuransi baru yang tadi relevan dengan masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Nah mungkin dari Anda begitu ya saran-saran ataupun juga mungkin strategi ke depannya seperti apa mungkin kita bisa menyeimbangkan satu sisi kreativitasnya begitu tapi di sisi lain memang betul ada demand-nya begitu, memang betul kreativitas ini tidak tertabrak dengan koridor-koridor yang ada atau mungkin tidak ya tadi bisa sejalan lah mungkin dari sisi operasional, dari sisi lain sebagainya begitu. Nah ini seperti apa? Sekarang menurut saya gini, kreativitas, kecanggihan teknologi dan segala macam akan tidak berarti menurut saya nih ya, tidak berarti apabila tidak ada customer experience-nya. Itu menurut saya. Forum seperti ini, apapun bentuknya, soalnya yang ngomong ini bukan saya sebenarnya, saya kutip dari Steve Jobs sih sebenarnya. Steve Jobs yang ngomong begini. Steve waktu di challenge bagaimana bisa bikin itu yang sebenarnya bisa lebih canggih katanya, device-nya. Tapi dia bilang it's nothing kalau nggak ada customer experience-nya. So if it's not relevant, saking canggihnya orang nggak bisa pakai. Kan begitu. Nah, itu juga dengan kami, dengan industri kami. Jadi ada memang ya kita punya asuransi satelit yang luar biasa susahnya begitu. Asuransi cyber yang harus hati-hati lihatnya seperti apa begitu. Tapi juga kita ternyata butuh asuransi untuk kirim barang, kirim Gojek. Gitu kan? Kirim bukan nama produk, kirim barang makanan itulah ya, kirim makanan itu juga ada asuransinya. 500 perak, 1000 perak bisa begitu, tapi relevan. Bagasi pesawat juga ada asuransi sekarang. Keterlambatan pesawat, kan itu kan hal-hal yang experience-nya dicapai, bukan soal rocket science gitu, bukan soal produk yang luar biasa rumit gitu. Tapi itu juga harus dikejar ya, kita harus lihat jangan sampai negara lain udah bikin, kita belum bikin. Tetapi menurut saya dengan demografi segini besar, kita hampir 300 juta. Bayangin kalau asuransi bisa ngutip gitu Pak ya, $1 aja ya gitu, berarti ada 300 juta dolar. Benar gak ya? Ada 300 juta dolar untuk ada barang $1, murah, it's a simple product definitely. Menurut saya, so again, kita harus kreatif definitely. Tetapi ada yang harus relevan supaya ada customer experience sehingga menyebabkan jadi kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang menakutkan gitu Pak. Tetapi harus kita melihat sebagai sesuatu di mana orang Indonesia mulai merasakan asuransi. Tenang dengan asuransi. Dulu kan orang nggak ke bank ya Pak ya. Tapi karena sekarang semua gajian harus lewat bank, sekarang semua orang ke bank. Ya seperti ini juga mungkin begitu. Dengan inilah makanya semakin banyak. Nah kita berharap tentunya jangan karena kemudian klaim terus tadi kita roboh ya, jangan sampai begitu. Jadi proper underwriting harus dilakukan, punya modal yang baik, yang cukup baik dan segala macam itu tetap harus comply. Dan komit nih Pak ya, saya sebagai ketua dewan asuransi, seluruh orang asuransi komit akan comply dengan aturan ini. Silakan.
Oke baik, menarik sekali, kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Julius Bayangkara. Terima kasih untuk sesi fireside chat-nya Bapak. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan ya untuk sesi fireside chat yang pertama dan juga yang kedua. Tadi diskusi yang sangat menarik tentunya. Dan kita akan kembali dengan sesi panel diskusi. Dan berikutnya saya akan kembalikan ke rekan saya Syafina Nasyar.